Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad la haula wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti biasa ya, nanti Bapak akan absen jam 9:05 berarti ya, atau lebih 6. Kita lanjutkan dulu. Hari ini kita lanjutan materi ya. Kemarin sudah perkenalan dari teman-teman. Ini semester 2 atau semester 4 ini? 2, Pak. Semester 2. Oke. Oke, kita akan lanjut sesuai dengan RPS ya. Kemarin RPS sudah Bapak share di grup. Sudah menerima RPS belum? Sudah ya? Sudah, Halo? Pak. Nah, hari ini Bapak akan share tentang definisi atau pengertian Al-Quran ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya. Pak. Oke, kita lanjut. Ini adalah materi kita yang pertama ya. Di situ ada 12 materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Sebenarnya untuk ulumul Quran ini ya teman-teman sudah pada paham mungkin ya dari dulu di aliyah atau di pesantren. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti saja. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum ini, yang dari SMA atau dari umum. Oke, kita lanjut ke Bapak sudah ganti slide, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Secara ini definisi Al-Quran itu secara bahasa diambil dari kata ini ya, qoro'a yaqro'u qira'atan wa qur'anan. Nah, ini yang berarti sesuatu yang dibaca. Nah, jadi Al-Quran itu artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, sedangkan menurut Profesor Quraish Shihab, Al-Quran ini secara harfiah itu berarti bacaan yang sempurna. Ini menurut Quraish Shihab. Nah, ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 ya. Allah berfirman, ya sesungguhnya Allah menurunkan Quran dan pasti pula yang kami pula yang memeliharanya. Nah, ini Quran surat Al-Hijr ya. Oke. Apa sudah ganti slide juga? Apakah sudah terlihat juga? Sudah ya? Lilis, sudah terlihat menurut istilah sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Menurut Ansori dalam bukunya tahun 2013 halaman 18, Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Jadi kan ya Quran ini ada yang mengatakan kodim. Kodim itu ya kalau hadis ini kan baru ya. Itu sebenarnya akal dan dapat dipertanggungjawabkan argumennya mungkin yang
dimaksud dan fisiknya diciptakannya sebagai nabi terakhir, tetapi ininya ruhnya atau nurnya itu kan sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada nur Nabi Muhammad. Suara Bapak dengar jelas atau gangguan sinyal? Lilis. Kak, terputus-putus, Pak. Terputus, Pak. Halo? Terputus-putus, Pak. Putus-putus. Nah, sekarang udah putus-putus atau udah putus nyambung? Masih putus-putus? Putus nyambung? Halo? Udah lancar belum? Sekarang sudah, Pak. Nah, sudah. Nanti kalau putus-putus bilang aja ya. Udah mulai putus lagi, Pak. Ini udah putus Sekarang lagi. udah putus lagi, Pak. Aduh, gimana ini? Oke. Itu harus baca bismillahnya, jangan pakai napas. Oke. Gimana? Udah lancar? Halo? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Oke, udah. Nanti kalau putus, bilang lagi. Jadi Al-Quran ini diturunkannya itu mutawatir itu ya sesuai dengan kondisi. Jadi Al-Quran ini diturunkannya tidak langsung blek. Ini Muhammad Al-Quran satu kitab. Tidak. Makanya kita Al-Quran cukup harus dengan asbabun nuzul dan asbabul wurudnya. Gimana? Putus? Iya, Pak. Putus. Bentar. Gimana? Oh? Kau. Masih? Belum. Masih putus-putus? Masih, Pak. Sementara menurut para ahli usul fikih, terus untung ada bacaannya ya. Slide-nya bisa dibaca kan setidaknya? Halo? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa dibaca. Oke, bisa dibaca ya. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad. Membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu menurut Muhammad Ali Al-Subhani. Ya. Dalam bukunya, maksudnya menurut ini dalam buku. Udah lancar suara Bapak? Belum, Pak. Belum. Padahal di sini sinyal bagus ya. Oke. Udah ini? Vira, Mutia, Lilis, udah? Udah terdengar lagi suara Bapaknya? Sudah, Pak. Ya, Udah. Nah, ini tadi ya, dalam bahasa Arabnya Al-Quran itu adalah kalamullah al-mujizu. Ya. Al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam. Al-maqtabu alal masahif al-manqulu ilaina bitawatiri bitilawatihi. Nah, ini ya tadi ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah mengandung mukjizat. Kenapa mengandung mukjizat? Karena Al-Qur'an ini adalah satu-satunya teks tulisan yang tidak berubah. Terdengar suaranya? Putus-putus lagi? Enggak ya? Lancar ya? Lancar, Pak. Lancar. Yang tidak berubah. Jadi kalau kitab-kitab suci lain itu sudah mengalami perubahan. Kalau ini tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran juga adalah kenapa dikatakan mukjizat? Karena tulisan
yang di dalamnya kualitas atau validitas kebenarannya itu 100%. Gimana, Mutia? Putus-putus lagi. Iya Pak, sedikit. Oke, gimana dong? Nah, atau ganti pakai Google Meet ini kayaknya. Berat gitu. Ininya, pakai Zoom-nya. Tapi gimana sekarang? Lilis, udah lancar belum? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Lancar ya? Oke. Oke. Nah, jadi mukjizat ya, karena ini validitasnya 100%. Jadi Nabi Muhammad ini kan dapat wahyu berupa Quran. Bagi kita orang yang beriman, udah percaya bahwa ini bukan buatan Nabi Muhammad, tetapi firman Allah. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, yang ingkar, yang kufur, orang Eropa atau orang Asia manapun, ini menganggap yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan Allah menganggap Al-Quran ini buatan Muhammad. Sehingga Allah pun menutup dugaan tanpa sebab itu dengan membuat si messengernya ini, penerima pesannya ini, si nabinya ini itu al-ummi. Nabinya kan ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kenapa? Kalau nabinya bisa baca, bisa tulis, maka tuduhan itu ada kemungkinan benar. Walaupun kemungkinan benarnya kecil. Sekarang Bapak tanya, Lilis bisa baca nggak, Lilis? Bisa, Pak. Bisa nulis nggak? Bisa. Tapi belum tentu bisa membuat kitab atau membuat buku. Betul nggak? Iya. Kalaupun membuat buku, isinya pasti banyak yang salahnya. Betul nggak? Betul. Betul. Seorang profesor pun itu dia hanya paham di satu bidang saja. Contoh misalkan ada profesor matematika, ya maka dia nulis bukunya tentang matematika saja. Profesor Sugiono nulis bukunya tentang metode penelitian terus karena dia ahlinya di bidang itu. Nah, dia ketika suruh nulis tentang tema lain belum tentu bisa. Padahal dia ini sekolah, bisa baca, bisa tulis. Nabi Muhammad yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis dan tidak bersekolah. Kenapa? Karena kita tahu sejarah Nabi Muhammad dari kecil ditinggal oleh bapaknya ketika masih dalam kandungan, ditinggal oleh ibunya ketika masih umur 5-6 tahun, ikut sama kakeknya, ditinggal sama kakeknya juga sampai umur 9 tahun dan menggembala kambing, berdagang. Jadi tidak ada data sejarah yang menunjukkan Nabi Muhammad belajar dari kitab-kitab terdahulu. Terdengar nggak, Les? Terdengar, Pak. Oke, sehingga tuduhan bahwa Al-Quran buatan Nabi Muhammad bisa terbantahkan. Kalau memang ini buatan manusia seperti Nabi Muhammad, kok kenapa semua data di dalam Al-Quran ini bercerita 4 hal. Salah satunya adalah dari sudut pandang ini ya. Yang pertama, Al-Quran itu cerita masa lalu dan masa depan. Terdengar nggak, Lis? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Cerita masa lalu ini contohnya Al-Quran ini bercerita tentang Nabi Adam, bercerita tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, cerita juga tentang Nabi Musa dan Fir'aun, cerita juga tentang Ashabul Kahfi, cerita juga tentang Nabi Yunus, dan nabi-nabi semuanya diceritakan. Padahal kita saja kalau tidak tahu infonya dari Quran, kita tidak bisa mendeteksi sejarah-sejarah itu. Betul nggak? Nah, Nabi Muhammad yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tahu itu kan nggak mungkin, di luar nalar. Dan ketika Nabi Muhammad bercerita, ketika Allah bercerita kepada Nabi Muhammad, kalau kita kan udah jelas Quran ini bukan ciptaan Muhammad, tapi ciptaan Allah, tapi kita akan membantah
tuduhan-tuduhan itu, kalau memang Al-Quran ini bercerita tentang Fir'aun dan Nabi Musa, lalu dalam Al-Quran diceritakan bahwa jasad Fir'aun akan diabadikan untuk tontonan, itu ada dalam Quran. Dan ternyata abad ke-17-18 ditemukan, benar nggak? Muminya Fir'aun itu ditemukan di Laut Merah oleh peneliti-peneliti Prancis. Berarti validitas cerita Nabi Muhammad itu betul. Dan ini juga membantah, kok tahu Nabi Muhammad tidak pernah jadi penyelam yang tahu data tentang itu. Betul nggak? Maka ini adalah mukjizat. Itu yang pertama. Kalau memang Al-Quran dituduh buatan Nabi Muhammad, Al-Quran juga bercerita tentang embriologi, teman-teman. Kedengeran nggak, Lis? Terdengar, Pak. Dengar ya, tentang embriologi. Bagaimana proses penciptaan manusia dari apa? Dari mudghah, dari nutfah, dari namanya ini tuh? Segumpal darah. Nah, itu. Segumpal darah berubah segumpal daging, lalu segumpal daging itu ditiupkan ruhnya itu dalam masa 40 hari kalau cerita dalam Al-Qur'an itu. 40 hari pertama itu masih segumpal darah atau nutfah, terus mudghah, alaqah. Nah, itu terbukti ternyata 40 hari itu kalau dikali 3 menjadi berapa? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan itu ternyata dalam kedokteran betul bahwa ketika janin itu berusia 4 bulan, maka sudah ditiupkan ruhnya. Dan ternyata betul, sudah bergerak. Nah, ini juga kan sesuai. Nabi Muhammad dokter bukan? Boro-boro belajar tentang kedokteran. Wong hidupnya aja ngurusin kambing, ngurusin dagang. Benar nggak? Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi sampai umur 40, dia ini seorang ilmuwan atau seorang pengusaha dan peternak? Pengusaha, peternak, pedagang. Pengusaha dan peternak. Nah, pedagang. Makanya Bapak selalu bilang, kalau kalian beres kuliah nyari kerja, itu berarti tidak sunnah Nabi Muhammad. Ya, nah, nanti kita cerita panjang. Ini cerita membantah bahwa kita harus yakin Al-Quran ini bukan buatan manusia. Kenapa? Kalau buatan manusia, seorang profesor aja ada salahnya ketika meneliti satu bidang. Nah, tapi Quran, silahkan Anda cek, Anda baca terjemahannya, kira-kira menurut hati teman-teman ada yang ngejanggal nggak? Hampir nggak ada. Benar nggak? Coba aja baca terjemahannya. Hampir tidak ada yang bertolak belakang dengan unsur-unsur manusiawinya. Kalau misalkan di kitab agama lain, kalau menjadi orang suci tidak boleh menikah, itu kan bertentangan dengan naluri kemanusiaannya. Betul nggak, Lilis? Iya, Pak. Nah, bertentangan. Kalau misalkan ada doktrin yang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, itu juga bertentangan dengan akal manusia. Benar nggak? Kok Tuhannya ada yang tugasnya mencipta, ada yang tugasnya menghancurkan. Nah, terus yang paling kuasa ini siapa akhirnya? Nah, benar nggak, Lis? Iya. Nah, gitu. Mutiah ini senyum-senyum terus ini. Jangan-jangan nggak kedengeran suaranya ini. Kedengeran nggak, Mutiah? Kedengeran, Pak. Dengar. Ya. Dengar ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Quran, supaya hati kita ini full, iman 100%, kita harus baca sejarah Nabi Muhammadnya. Supaya itu menjadi bukti. Bagaimana kita belajar sirah nabawiyahnya dari mulai lahir sampai meninggal. Itu. Jadi Al-Quran ini fix tidak terbukti satupun. Makanya di dalam Al-Quran juga kan diberi tantangan. Kalau memang Al-Quran ini buatan manusia, silahkan kamu kumpulkan jin dan manusia untuk membuat 3 surat saja yang sama persis seperti Al-Quran. Nah, nggak bisa, nggak ada yang bisa buat Al-Quran. Al-Quran ini sifatnya apa ya?
Jadi ada unsur puitis, tapi bermakna. Tapi bukan puitis, bukan puisi. Ketika kita baca surat Al-Fil misalkan, itu kayak puisi. Belakangnya LL semua. Benar nggak, Lis? Nah, jadi dari ayat 1 sampai ayat 5 itu L semua. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. L, jadi enak didengarnya. Kalau kita baca surat Al-Maun pun semua. Baca kulhu ahad 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 semua. Benar nggak? Nah, jadi ada unsur puitisnya. Tapi bukan puisi. Dan kalau kita hanya bikin kata-kata yang puitis, ya gampang. Tetapi maknanya belum tentu benar. Tapi Al-Quran ini maknanya betul. Nah, gitu ya. Ini baru definisi. Oke. Nah, ini nama lain Al-Quran. Kelihatan nggak, Aziza? Aziza ini kayaknya lagi WA-an ini. Matanya lihat HP terus kayaknya. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan? Lilis, Belum. kelihatan, Lis? Belum, Pak. Lah kok bisa? Oke, oke. Ini balik lagi kelihatan nggak? Belum Pak, masih stay yang di sementara menurut para ahli usul fikih Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi dari tadi itu nggak lanjut ternyata. Oke. Bapak stop share dulu kalau begitu. Ya. Ulangi ya share screen-nya ya. Sekarang kita share ulang. Lis, udah terlihat, Lis? Apa kata-katanya? Nama lain Al-Quran. Oke, udah berarti udah terlihat. Nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu yang pertama, jadi kenapa sih Pak dinamakannya Al-Quran, tidak kata-kata lain? Ini ada pernah baca ini. Udah terdengar suaranya? Suaranya putus, Pak. Putus-putus, Bapak. Nah, sekarang udah terdengar belum? Udah, Pak. Putus-putus. Udah, oke. Yang pertama, kenapa dinamakan Al-Quran ini dalam surat Al-Isra? Al-Isra ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum, kata-kata inna hadzal Qur'an. Terdengar, Lis? Tadi putus-putus, Pak. Sekarang? Sudah. Oke, jadi dinamakan Al-Quran karena Allah sendiri yang menyebutnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk. Nah, terus juga yang kedua ada nama lain yaitu Al-Furqan. Coba baca, Lilis. Bapak mau tahu ini, jangan-jangan udah bisa baca semua ini. Bagus-bagus. Baca, Lis. Surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi liyakuna lil alamina nadir. Oke, lumayan dah nilainya lah. 70. Oke. Ini di sini ada kata-kata tabarakalladzi nazzalal furqan. Nah, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Ya, dalam kurung di situ Al-Qur'an. Al-Furqan ini artinya pembeda ya pada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat ini ya, ayat pertama ya, surat ke-25. Ini yang kedua. Sekarang Bapak ganti slide. Kok belum ke bawah ini? Nggak mau ke bawah juga. Ini yang terlihat saja ya. Mana? Share lagi. Oke, sekarang kok nggak bisa ganti slide? Masih yang tadi Pak, Al-Quran Ya, Al-Furqan. sama Bapak juga, masih yang tadi. Oke, kita ganti lagi. Yang sebelah sini yang di-share.
Sekarang udah ganti belum? Sudah, Pak. Al-Tanzil. Oke, Sudah, ini Bapak. juga ada surat, ada nama Al-Tanzil ya, dinamakan Al-Tanzil sebagaimana ada dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 193. Terus juga ada nama Az-Zikr, dinamakan Az-Zikr sebagaimana dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Terus juga Al-Kitab. Nah, itu dalam ini juga banyak ya nama-nama Alkitab ya. Di surat Al-Baqarah juga ada Dzalikal Kitab la raiba fihi itu ya. Dinamakan Alkitab ini salah satunya ada dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Jadi ada ini nama-nama lain ya. Nah, ini fungsi Al-Quran. Sudah terlihat belum slide-nya? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Nah, di sini juga ada nama fungsi Al-Quran ini ada nama Al-Huda ya, sebagai petunjuk. Ini juga ada Asy-Syifa sebagai obat. Al-Furqan tadi ya, pemisah, dan Al-Mu'izzah sebagai nasihat. Lalu ini juga ada apa? Yang wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ya, itu juga syifa. Jadi Al-Qur'an ini sebagai obat. Kenapa sebagai obat? Jadi Al-Qur'an ini kalau teman-teman sakit, hebatnya obatnya bukan hanya obat fisik, obat non fisik juga bisa, mental juga bisa ya. Banyak penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa orang hamil, kalian kan belum ada yang pernah hamil. Nanti kalau hamil sering dibacain Quran, itu nanti anaknya menjadi ini ya, anaknya menjadi cerdas, mudah menerima daripada ibunya sering dengerin lagu-lagu ini misalkan lagu-lagu ambyar misalkan. Nah, nanti anaknya ikut ambyar dalam kandungannya itu ya. Nah, Pak boleh nggak? Ya boleh sekali-kali. Kalau sekali-kali ya nggak apa-apa. Yang penting kan dalam teorinya yang penting ibunya selalu happy. Intinya kan gitu. Ibunya tapi ya happy-nya jangan karena lagu-lagunya Nabilah saja ya. Ganti Quran gitu. Nabilahnya seminggu sekali misalkan. Nah, ini yang di Jogja udah pernah nonton itu belum? Yang di apa namanya? Kafe Menua itu. Nah, itu orang banyak ke situ ya. Ya kalau sesekali boleh. Intinya dalam Islam itu segala sesuatu apapun itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya, jadi kalau dengerin lagu boleh nggak boleh. Tapi kalau Anda dengan mendengerin lagu jadi lupa sholat, lupa ibadah, lupa nuntut ilmu, ya itu jadi salah. Ya. Nah, Anda main catur boleh nggak boleh. Nah, tapi tahu waktu. Intinya seperti itu. Ini adalah fungsi-fungsi Al-Quran ya, dari mulai definisi, terus juga banyak hal ya. Yang jelas bahwa Al-Quran ini tadi ya selain bercerita masa lalu yang terbukti dengan muminya Firaun, terus juga dia cerita masa depan. Cerita masa depan ini salah satunya Islam atau Al-Quran bercerita tentang hari kiamat. Hari kiamat atau juga apa? Al-Quran bercerita tentang alam kubur. Ini kan orang itu kan masa depan. Nabi Muhammadnya kan waktu itu cerita itu belum mati. Betul nggak? Jadi Nabi Muhammad ketika cerita surga, cerita neraka, cerita siksa kubur, cerita nikmat kubur, itu Nabi Muhammad itu sudah mati atau masih hidup? Itu, Pak. Masih hidup. Nah, Nabi Muhammad itu diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu ketika dibawa dari dalam Quran surat Al-Isra ya, dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, jadi ketika perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina.
Terus habis itu ke langit ya, ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ila Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ujungnya ujung ya. Ujungnya ujung itu namanya Sidratul Muntaha. Nah, di situ kan Nabi Muhammad ketemu juga di langit pertama, langit kedua ketemu para nabi, ya, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, macam-macam. Nah, di situ dia melihat juga ada orang yang disiksa kubur, ada orang yang dapat nikmat kubur. Nah, dan semua info Nabi Muhammad itu benar. Kenapa? Nabi Muhammad itu, teman-teman, sebelum diangkat jadi nabi, dia sudah diberi gelar oleh masyarakatnya dengan julukan Al-Amin. Kedengeran nggak suara Bapak? Rahmawati. Kedengeran? Aprilia. Kedengeran? Nah, kedengeran ya, Vira? Mana Vira? Nadia Iya, kedengeran Pak. nggak? Kedengeran, Kedengeran. Bapak. Oke, jadi sampai mana tadi? Al-Amin. Amin, Pak. Al-Amin. Nah, Al-Amin ini adalah artinya orang yang dapat dipercaya. Kira-kira kalau ada orang yang dipercaya oleh masyarakatnya, orang itu jujur nggak? Benar nggak orangnya kira-kira? Halo? Benar. Nah, benar ya. Jadi orangnya jujur. Nggak mungkin orang itu dipercaya oleh kaumnya kalau dia tidak jujur. Nah, jadi dari kecil itu Nabi Muhammad itu tidak pernah berkata bohong. Makanya orang jujur itu pasti akan dipercaya oleh orang. Ya, Liz, kalau kita manusia kan kadang-kadang suka bohong ya dikit-dikit ya. Kadang-kadang kan suka bohong dikit-dikit bohongnya. Dikit-dikit dikit tapi banyak dikitnya. Nah, sehingga kita itu, omongan kita itu tidak 100% kebenarannya. Ada kemungkinan bohongnya. Betul nggak? Contoh misalkan, Lilis bilang, Pak kemarin di depan UIN ada tabrakan Pak. Ceritanya Lilis ini orangnya baik. Maka orang itu kemungkinan besar percaya. Oh di mana Lis? Kapan? Kemarin jam 5 sore waktu saya lewat. Orang yang tahu Lilis orang baik, maka dia akan percaya. Oh iya percaya, kenapa? Lilis itu kan baik orangnya. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau Lilis ini tiap harinya suka pembohong, suka ngebohongin orang, kalau janji nggak pernah ditepati, ketika bilang kayak gitu, itu orang bakal dipercaya nggak? Kalau Lilis bilang kayak gitu. Nah, kemungkinan nggak dipercaya. Wah, kemarin Lilis itu cerita ke saya kayak gini, ternyata bohong katanya. Saya nggak percaya lagi. Walaupun misalkan Lilis itu ceritanya benar, tapi karena dia sering berbohong, maka akhirnya kevaliditasnya turun. Nah, kevalidannya turun. Betul ya? Nah, tapi Nabi Muhammad ini sebelum jadi nabi, semua kaum Quraisy itu sudah mengagung-agungkan, bahkan menjadi tokoh. Bukan tokoh bangunan ya, bukan tokoh besi ya, tokoh ada haknya. Ya. Nah, kalau nggak ada haknya nanti jadi tokoh. Ya. Jadi menjadi tokoh dan ditokohkan. Jadi termasuk orang-orang yang tidak beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu dia tidak beriman kepada Nabi, tetapi dia ini percaya. Bahkan orang Quraisy itu sebelum jadi Nabi berkata, nah itu Abu Jahal ngomong kayak gitu. Kedengeran nggak suara Bapak? Putus-putus, Pak. Putus. Putus-putus, Kalau Bapak. putus-putus break dulu. Break dulu sebentar. Mungkin hari apa ini? Hari Rebo ya. Gak di absen Bapak. Nanti tanggung ya. Ini udah selesai slide terakhir. Slide terakhir. Oke. Nah, gitu ya. Itu harus sering jujurnya. Karena orang jujur, orang baik itu ya sama seperti dulu kalau nggak salah ada cerita yang itu loh,
Di film Upin Ipin juga ada ya yang cerita. Pernah dengar nggak? Iya, Pak. Makan serigala. Ya, karena sering. Iya, gimana ceritanya coba? Ketika dia pertama sekali, dua kali berbohong, maka dia ketiga kalinya kan orang sudah tidak ada yang percaya, betul nggak? Wah, ternyata absennya belum diminta ini. Bapak download dulu berarti. Kedengeran nggak masih suaranya? Kedengaran, Pak. Sambil silakan bagi teman-teman yang mau bertanya ya. Barangkali ada pertanyaan atau ini silakan. Langsung boleh di kolom chat juga boleh. Ini mau buka di sistem akademiknya dulu. Silakan. Silakan, ada yang bertanya atau udah paham semua ini? Oke. Kita absen dulu. Halo, Ari? Maaf, Bapak, Ada nggak? putus-putus. Putus. Oke. Asri Fatur, Hadir, Pak. Profnya ada nggak? Hadir, Pak. Kemarin mau hadir ya? Hadir. Lilis, Syahidatun Nisa, Hadir, Pak. Aziza, Hadir, Pak. Miftahul Rohmah, Hadir, Pak. Aziza, Miftahul Rohmah, Nadia, ada nggak? Ada nggak Nadia? Ada. Ada, Bapak. Hadir.
Oke, kedengeran nggak suaranya? Keluar tadi ya. Kedengeran, Pak. Halo? Ini kayaknya hadir semua ya, 27 orang ya? 26 maksudnya. Atau nanti Asri, mana Asri? Bikin itunya link Hadir, Google Pak. Form-nya kemarin belum dikirim ke Bapak. Iya, Pak, Ya. belum. Yang hari ini langsung di-share nggak? Yang hari ini, Ri? Linknya masih sama kemarin, Pak. Nanti ya, nanti kirim ke Bapak. Ya. Tapi kalau dilihat ini 27, berarti hadir semua ya. Siapa yang nggak hadir? Yang nggak hadir aja siapa? Hadir semua ya? Siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Oke, berarti Bapak tinggal nge-list aja semuanya hadir. Oke, silahkan. Barangkali ada yang bertanya. Oh, ini ada Siva Az-Zahroh, angkat tangan. Silahkan Siva. Ini nama Al-Quran ini, sifat Siva ini, obat ini. Ayo Siva, silahkan. Saya nggak ada pertanyaan, Pak. Maaf. Gimana? Gimana Siva? Saya nggak ada pertanyaan. Oh, kayak yang lain? Ada pertanyaan? Oke, nanti pekan depan kita berbicara itu ya sesuai dengan yang di RPS itu. Nanti masih Bapak minggu depan. Nanti minggu depannya lagi baru dibagi kelompok ya untuk presentasi. Oke. Jadi nanti materi ke depan masih Bapak yang menyampaikan ya terkait dengan apa minggu depan itu. Minggu depan itu konteks historis ya, sebelum turunnya Quran ya. Nanti teman-teman mulai dari yang ketiga ya diskusinya. Oke, kita cukupkan dulu, Jaki. Kita cukupkan dulu, ada manfaatnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Jazakallah.